bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 5 Juni 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai ayat 16, dilanjutkan ayat 23b sampai ayat 26. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang bertugas di Filipina. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta dengan tema Pentakosta Penyatu Peradaban. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Come, O Creator, Spirit blessed, and in your souls take up thy rest. Come with thy grace in heavenly aid, to fill the heart with joy and strength. Great Paraclete, to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Though in thy sevenfold gifts are known, the vineyard of God sent beyond, the promise of the Father know, who does the tongue with power endow. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love. With patience, warm and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us the foe with dread, and grant us joy through peace instead. So shall we not with thee forget, turn from the path of life aside. Oh, may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true and lost times confess. Oh, both the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16. Dilanjutkan ayat 23b sampai dengan 26. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Isi hidup kita dengan tidak fokus pada perbedaan. Jika fokus pada perbedaan, kita akan terus bertengkar. Sementara jika kita fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, kita akan menjadi makin kuat. Bapak, Ibu, para sahabatku yang terkasih, Pentakosta penyatu perbedaan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita memperingati turunnya Roh Kudus atas para rasul. Hari Raya Pentakosta memiliki arti lain, yaitu sebagai hari lahirnya gereja. Karena karya Roh Kudus, pewartaan para rasul dapat diterima oleh segala bangsa. Pengalaman Pentakosta yang dialami para rasul meyakini mereka bahwa kabar sukacita Injil tidak saja bagi orang Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa lain juga. Setelah para rasul menerima Roh Kudus, semangat pewartaan mereka semakin berkobar-kobar. Keadaan mereka yang lemah lesu karena ditinggalkan lagi oleh Yesus pada saat kenaikannya ke surga, dikobarkan kembali ketika Roh Kudus, Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus, turun atas mereka. Mereka pergi ke segala bangsa, mewartakan kabar sukacita Allah. Mereka tanpa lelah menyatukan suku-suku bangsa. Mereka bekerja sangat keras. Semua yang mereka lakukan atas dorongan Roh Kudus untuk mendamaikan setiap perbedaan, untuk mendamaikan setiap pertikaian dan ketidakberdayaan manusia. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Roh Kudus penyatu perbedaan tidak akan membiarkan manusia tercerai-berai. Semangat para rasul yang berkobar-kobar mewartakan Injil
harusnya menginspirasi kita dan menjadi kekuatan bagi pelayanan kita sebagai orang yang mengimani Yesus. Kita tahu dunia kita penuh dengan percekcokan, pertikaian, peperangan, persaingan, dan lain sebagainya. Inilah tantangan dan ancaman zaman yang sering membuat kita ragu, bahkan takut untuk mewartakan kabar damai, dan juga takut menjadi penyatu setiap perbedaan. Melalui peristiwa agung hari ini, Hari Raya Pentakosta, hari datangnya Roh Kudus, Roh penyatu perbedaan, kita diutus untuk menjadi penyatu perbedaan. Kita diajak untuk tidak selalu mempersoalkan, memperdebatkan, dan mempermasalahkan sebuah perbedaan. Seperti para murid, mereka tidak menerima datangnya Roh Kudus untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka pergi mewartakannya. Mereka bermisi ke segala bangsa yang berbeda dan menyatukan setiap suku bangsa dengan ajaran kasih Yesus. Karena mereka tahu, jika mereka mengasihi semua orang, itu sama dengan mereka mengasihi Yesus. Jika mereka mengasihi Yesus, itu sama dengan mereka mengasihi Bapa yang mengutus Yesus. Inilah juga yang harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Roh Kudus, penyatu perbedaan, telah datang pada kita. Jangan melihat perbedaan itu sebagai malapetaka. Sebab jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, kita tidak akan pernah belajar sesuatu. Jika kita membenci perbedaan, itu artinya kita membenci semua manusia. Karena manusia diciptakan berbeda, tidak ada satupun yang sama, yang kembar sekalipun. Jika kita merasa ada yang salah dengan perbedaan, yang bermasalah adalah diri kita sendiri, ego kita, maka kita perlu merubah diri dan cara pandang kita tentang sesuatu atau seseorang. Roh Kudus, penyatu perbedaan, pasti selalu menyertai kita selama-lamanya. Dan itu harus kita yakini. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Kita menjawab dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri yang hadir,
dalam doa dan permenungan bersama. Ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami dalam hidup sehari-hari. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita satukan segala doa-doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.